wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa AJP TV. Bertemu lagi dengan saya Nanda Gabriela selaku tim media AJP Center. Senang sekali rasanya hari ini kita memasuki episode kedua dalam podcast Inspirasi, yang mana kita akan mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan untuk episode kali 2 ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak James Adamoke, calon Wakil Bupati Konawe Selatan. Selamat pagi Bapak. Pagi Nanda. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik, sehat luar walafiat. biasa, sehat ya Pak. Ya, senang sekali rasanya Pak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sharing session bersama pemirsa AJP TV. Dan tentunya pemirsa AJP TV, kita ketahui bersama bahwa Bapak James Adamoke ini berkarir selama 30 tahun di birokrasi. Wow, dan disebut-sebut sebagai birokrat sejati dan birokrat hebat. Boleh dong Pak sharing dan ceritakan perjalanan Bapak selama 30 tahun di birokrasi. Silakan Pak. Ya, makasih Nanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jadi benar apa yang disampaikan oleh saudari Nanda, bahwa saya itu berkarir di birokrasi sejak pengangkatan sampai pensiun itu 30 tahun 4 bulan Nanda. Jadi mula-mula saya diangkat itu di kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung mulai tanggal 1 April 1994. Kemudian saya pensiun baru-baru ini, yaitu tanggal 1 Juli 2024. Berarti genap 30 tahun 4 bulan Nanda. Jadi saya kira cukup panjang untuk perjalanan sebagai birokrat ini ya. Mulai dari mana itu Pak? Dari jabatan apa yang Bapak emban, amanah apa dari pertama sebagai pegawai? Oke, baik. Jadi saya itu mula-mula waktu pengangkatan sekaligus penempatan. Iya. Ketika diangkat waktu itu, saya diangkat menjadi staf pada Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 94 itu sampai 1999. Iya. Kemudian untuk jabatan selanjutnya yang paling tinggi terakhir Bapak emban amanah itu sebagai apa? Maaf, jadi tadi itu saya diangkat tahun saya cerita sampai tiba ya. Iya. Silakan. Saya diangkat itu pada sampai tahun 99 itu saya hijrah. Pindah ke Kota Kendari. Kota Kendari, kemudian saya diangkat menjadi lurah. Lurah ya iya, Pak? Wow. Jadi saya tahun 99 itu diangkat menjadi lurah Rahanduna, itu 4 tahun. Kemudian lanjut lagi menjadi lurah Anggoya 1,5 tahun. Kemudian saya hijrah ke Konawe Selatan lagi. Iya Pak. Di sana menjadi Sekcam Moramo 2 tahun. Kemudian setelah dari Sekcam Moramo itu, Kecamatan Moramo itu dimekarkan menjadi 2, yaitu Kecamatan Moramo Utara, dan saya diangkat menjadi camat di Moramo Utara pada tahun 2007. Jadi saya Sekcam itu 2005 sampai 2007, kemudian 2007 sampai 2014 saya jadi camat Moramo Utara. Kemudian 2014 itu saya hijrah ke Konawe Kepulauan, diangkat menjadi Kepala Badan BPBD. Ya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian seterusnya saya diangkat lagi, saya berpindah lagi menjadi Kepala Dinas Perindustrian Koperasi. Kemudian selanjutnya lagi saya jadi asisten pemerintahan. Kemudian setelah itu saya jadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Konawe Pelawan. Setelah itu saya menjadi kepala dinas sosial. Kemudian terakhir saya menjadi asisten administrasi umum. Asisten administrasi umum. Ya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2024. Tahun 2024 Wow, terakhir. luar biasa pemirsa AJP TV. Perjalanan Bapak James Adam Moke 30 tahun berkarir, mulai dari lurah loh sampai bisa banyak membuktikan kinerja program sehingga disebut sebagai birokrat sejati. Luar biasa. Nah, kita ketahui juga nih para pemirsa AJP TV juga kepo nih Pak. Dalam konsultasi pilkada tahun ini Bapak ikut turun juga sebagai calon wakil Bupati Konawe Selatan. Boleh dong ceritakan Bapak keyakinan dan juga alasan sehingga terjun di dunia politik? Oke. Ya, jadi kalau berbicara keyakinan ya, Nanda, untuk terjun dunia politik, kalau menurut saya sebenarnya saya sampai seperti sekarang ini menjadi salah satu calon wakil Bupati Konawe Selatan untuk 2024-2029 ini sebenarnya dia berjalan secara alami ya begitu. Jadi memang tidak ada perencanaan yang kira-kira disusun dari awal, bahkan ya niat pun dia berjalan dengan sendirinya begitu saya bilang. Makanya saya katakan dia berjalan secara alami ya. Mungkin semoga juga ini ya mungkin jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat mengabdikan diri mungkin untuk masyarakat yang lebih luas, yang sebelumnya saya hanya menjadi pejabat eselon 2. Nah, mungkin ya kalau Tuhan meridhoi dan masyarakat memberikan dukungan, ya saya bisa melanjutkan pengabdian ke wilayah yang lebih luas di Konawe Selatan. Luar biasa, betul sekali. Kita doakan bersama ya pemirsa AJP TV, insya Allah dengan seluruh pengalaman yang pembuktian selama 30 tahun, Bapak James Adam Moke mampu juga untuk membawa Konawe Selatan lebih baik lagi. Amin. Ya nah, tentunya di sini kita sudah tahu nih alasan dari Bapak James Adam Moke terjun di dunia politik. Kita boleh kupas sedikit tentang misi nih. Kemarin kita sudah ceritain bahwa visi dari Bapak Adi Jaya Putra dan juga Bapak James Adam Moke adalah Desa Maju Konsel Hebat, inovatif dan berkelanjutan dengan tujuan untuk kesejahteraan Konawe Selatan. Menurut Bapak sendiri nih, sebagai pengalaman 30 tahun di birokrasi, bagaimana dengan penempatan pegawai di birokrasi? Apakah akan berlaku sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari masing-masing ASN atau bagaimana Pak? Oke. Jadi saya kira untuk penempatan aparatur sipil daerah yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, jadi tentu kita kan tetap sesuai mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, tetapi dengan cara yang normatif. Ya, tentunya kita ingin menempatkan birokrat secara berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Artinya kita ingin menempatkan sesuai dengan skill keahliannya. Jadi istilahnya ya kita menempatkan aparatur sipil daerah itu ya dengan the right man on the right place, menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, kan seperti begitu. Jadi dia bisa profesional, dan harapan kita itu untuk birokrat ke depannya memang tentunya kita ingin birokrat itu bukan hanya seperti melaksanakan kegiatan rutinitas hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan, yang diembankan, tetapi kita ingin mencapai birokrat itu bisa berdampak gitu, bisa berdampak. Artinya kalau birokrat itu berdampak kepada pembangunan dan masyarakat,
Nah, tentu ini kan akan menciptakan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketika masyarakat percaya, trustnya tinggi kepada pemerintah daerah, tentu akan mendorong mereka untuk ikut serta, berpartisipasi aktif dan produktif untuk membangun daerah. Iya, mantap, luar biasa. Artinya pikiran kita kan instrumen APBD tidak menjadi kekuatan utama untuk membangun daerah, mentransformasi sumber daya manusia dan pembangunan fisik yang ada di suatu daerah. Tetapi yang pada intinya sebenarnya kita ingin dengan instrumen APBD yang 1,8 triliun kurang lebih menjadi pancingan, stimulan, tetapi yang akan bekerja adalah semua stakeholder, semua masyarakat yang ada di Konawe Selatan. Kan tentunya begitu. Jadi itu intinya. Kalau birokrat profesional, kemudian mereka dapat melaksanakan tugasnya, memberikan dampak, dari pelayanannya memberikan dampak yang positif pada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan tercipta trust, kepercayaan. Kan tentu kalau kepercayaan itu ada, maka mereka akan, ya namanya juga sudah percaya, orang tidak akan mau bekerja kalau memang kepercayaannya terhadap pemerintah kurang. Jadi ini yang kita akan bangun. Wah, mencari trust, ya gitu. Luar biasa pemirsa AJP TV, betul sekali dan setuju banget bahwa ketika kita ditempatkan di suatu tempat yang mana itu sesuai dengan kompetensi dan keahlian kita, insya Allah kita akan bekerja lebih profesional dan juga lebih baik lagi, dan itu akan dibangun oleh pasangan Bapak Adi Jayaputra dan juga Bapak James Adam Moke. Luar biasa. Dan juga ada salah satu misi nih Pak, bahwa sejahteranya untuk Kabupaten Konawe Selatan adalah membangun peningkatan sumber daya manusianya. Nah, menurut Bapak sendiri nih sebagai calon wakil Bupati Konawe Selatan, boleh dikasih motivasi dan tips dan trik bagaimana supaya manusia, sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas manusia di khususnya Kabupaten Konawe Selatan bisa lebih maju lagi. Boleh Bapak, silahkan. Oke, makasih. Jadi berbicara kualitas sumber daya manusia ya Nanda. Jadi tentu modal pembangunan utama untuk suatu negara, lebih khusus daerah, ya tentu pada manusia. Karena itu yang kita ingin bangun. Jadi baik dari aspek fisik maupun mental, spiritual. Tetapi kalau untuk pembangunan dari segi fisik memang membutuhkan investasi, ya, investasi yang memang benar-benar serius, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek penganggaran. Artinya hampir semua sumber daya itu kita kerahkan ya untuk ya mensejahterakan. Yang disejahterakan itu kan manusia. Jadi penanganannya seperti yang sedang berjalan saat ini kan mulai dari, jadi kalau pemerintah menangani itu harus secara secara holistik, secara menyeluruh, ya. Jadi misalnya investasi untuk sumber daya manusia ini kan mesti kita tangani mulai dari calon ibunya, calon ayahnya, supaya perkawinannya benar-benar bukan perkawinan dini, maksud saya. Misalnya, sebab supaya anak yang dilahirkan nanti dia bisa sehat, tidak kena stunting. Betul. Jadi penanganan pemerintah harus mengintervensi dari mulai calon itu yang saya bilang tadi, mulai dari pranikah sampai nikah, sampai melahirkan, sampai dan seterusnya menyusui. Jadi apalagi pemerintah saat ini indikator pembangunan sumber daya manusia kan berdasarkan indeks pembangunan manusia itu kan ya tentu berdasarkan pendidikan, kesehatan, harapan hidup, kan gitu. Betul. Jadi memang fokus pemerintah ini investasinya memang harus benar-benar holistik. Wow. Yang seperti saya katakan tadi, supaya ya kan tentu harapan kita
sumber daya yang ada, anak-anak kita sejak dini itu pendidikannya, kesehatannya tentu harus ditangani oleh pemerintah secara serius gitu. Betul, Ya. Pak. Jadi benar-benar memang harus kompleks dan komplit ya, Iya. Pak, untuk pengurusan dari peningkatan sumber daya manusia itu. Bukan sudah mencakup dalam pendidikannya, Iya. kemudian kesehatannya, Iya. dan skill bahkan ya, Pak. Dan tentunya ini juga ya, pemirsa AJP TV mencakup dalam sebuah visi bahwa desa maju konsel hebat, inovatif dan berkelanjutan, dengan kita mendengarkan beberapa program-program unggulan yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Bapak James Adam Moke. Dan salah satu lagi, Pak, nih ada dari pemirsa AJP TV kepo tentang bagaimana dengan berbasis era teknologi nih, sekolah digital katanya. Boleh mungkin Pak dijelaskan? Ya, jadi oke. Jadi untuk saat ini mengenai digitalisasi ya tentu ini menjadi fenomena yang memang tidak bisa dihindarkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang ini tantangan yang harus kita harus kita memasuki era ini, karena tantangan sekaligus peluang di situ tentunya. Jadi ya seperti sekarang ini, terutama kan ada keraguan saat ini. Generasi dengan digitalisasi, semua pekerjaan disederhanakan. Artinya apa? Mengancam untuk ketersediaan lapangan kerja. Nah, tentu ini adalah tugas kita sebagai pemerintah daerah, nantinya akan mengkaji sebelum mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang kreatif, inovatif untuk mengantisipasi ini. Artinya kita harus mengupayakan semua masyarakat Konawe Selatan itu bisa bekerja guna meningkatkan kesejahteraannya. Dan tentu tidak akan semua masyarakat Konawe Selatan akan menjadi katakanlah pegawai negeri. Iya, betul. Kemudian semua harus menjadi misalnya pegawai pemerintahan ya. Tentunya semua lini pun kita masuki. Petani kita akan upayakan, kita akan dorong, pemerintah daerah akan mendorong supaya dengan menggunakan momen dan digitalisasi yang ada saat ini, ya cara bertani mereka, cara belajar mereka, peningkatan kualitas sumber daya petani harus juga menggunakan digital gitu. Bahkan kita harapkan petani itu kalau bisa, tapi ini masih dalam tatanan wacana ya, Nanda. Kita inginkan daya tarik pertanian itu supaya naik, regenerasi petani ini, petani-petani muda ini kalau bisa tidak meninggalkan lahan pertanian, tetapi dia bisa belajar. Mungkin ada seperti sekolah, sekolah tetapi dia tidak meninggalkan sawah gitu. Sekolah khusus untuk skill pertanian. Iya. Jadi mereka tidak usah meninggalkan sawah, tetapi mereka sekolah mungkin di celah waktu pada saat di sawah, misalkan pada saat istirahat mungkin jam 10 pagi mungkin ya, mungkin itu kira-kira, tapi masih dalam tataran wacana mungkin seperti itu kira-kira hanya gambaran ya. Luar biasa pemirsa AJP TV, kita sudah mendengarkan sharing dan diskusi dari Bapak James Adam Moke. Dengan begitu adalah cakupan program-program unggulan yang akan dimiliki oleh Bapak Adi Jaya Putra dan juga Bapak James Adam Moke selaku calon wakil Bupati Konawe Selatan, dengan berkelanjutan dan program yang mengikuti era digitalisasi. Kemudian kita juga dari pernyataan dari Bapak James Adam Moke bahwa kita harus merencanakan dari awal, mulai dari
ibunya ya Pak, ibunya supaya melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria, tidak stunting, itu utamanya. Luar biasa sekali pemirsa AJP TV, kita sudah mendengarkan diskusi dan sharing bersama Bapak James Adam Moke. Dan untuk terakhir kali ini, sebelum kita tutup, boleh dong Pak untuk closing statement bersama pemirsa AJP TV. Silahkan Pak. Baik Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi untuk closing statement, saya sebagai calon Wakil Bupati Konawe Selatan 2025-2030, pasangan nomor urut 1 Adi Jaya Putra James Adam Moke, ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan ingin menghimbau bahwa dalam memasuki pemilu kada Konawe Selatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 ini, senantiasa kita laksanakan dan memasukinya dengan niat yang baik, yang tulus untuk memilih pemimpin Konawe Selatan 2025-2030. Semua calon pemimpin, calon kontestasi yang telah terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah calon terbaik, putra-putra terbaik Konawe Selatan yang akan membangun Konawe Selatan yang lebih baik ke depannya. Olehnya itu, seluruh masyarakat Konawe Selatan silakan memilih calon pemimpin yang yang diharapkan sesuai dengan pilihan terbaik dari masyarakat Konawe Selatan untuk calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan ke depan. Tentu harapan saya kita melaksanakan politik dalam kontestasi ini dengan menggunakan politik yang santun, politik yang beradab, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing, apalagi menjelek-jelekan calon atau kontestan yang lainnya. Semua sekali lagi adalah calon pemimpin yang baik di Konawe Selatan. Saya kira itu saja harapan saya, dan terakhir saya sekali lagi meminta kepada kita semua selalu menjaga kesehatan. Semoga pada saat pemilihan nanti kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dapat melaksanakan kewajiban kita masuk ke TPS, kemudian pilih calon pemimpin terbaik untuk Konawe Selatan nomor urut 1 Adi Jaya Putra James Adam Moke. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya itu menutup podcast pada sore hari ini. Dan tentunya pemirsa AJP TV, tidak lupa-lupa saya ingatkan kembali bahwa tanggal 27 November nanti, ingat pilihan Anda, gunakan hak pilih Anda untuk 5 menit, 5 tahun ke depan. Dengan itu kita sudah mendengarkan program yang luar biasa dari Bapak James Adam Moke, dan ini menjadi pasangan yang komplit. Salah satunya dari pengusaha sukses, dan satunya lagi adalah birokrat sejati. Ini akan membawa Kabupaten Konawe Selatan lebih baik lagi dan akan mensejahterakan Kabupaten Konawe Selatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan ingat, untuk pilkada nanti untuk seluruh warga Kabupaten Konawe Selatan, ingat coblos nomor 1 Bapak Adi Jaya Putra dan juga Bapak James Adam Moke. Terima kasih banyak Bu Bapak atas waktunya hari ini sharing dan diskusi bersama pemirsa AJP TV. Demikian pemirsa AJP TV, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Dah. Makasih Pak. Orang tengah berjalan, pendidikan, kesehatan, perhatian.